Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sapta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya, kita berjumpa kembali di Menara Doa Online hari ini. Biarlah kesetiaan kita untuk datang selalu memuji menyembah Tuhan, membuahkan jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Amin Bapak Ibu, mujizatnya selalu ada, anugerahnya selalu tersedia, damai sejahtera selalu ada atas setiap umat Tuhan yang selalu setia memuji menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang mengikuti doa ini lewat channel YouTube, bahkan Facebook, mari kita satukan hati lebih lagi, kita mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, kita persiapkan hati lagi lebih lagi untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan sebab Engkau baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Sehingga kami selalu ingin mendekat dan mendekat di hadapan-Mu ya Tuhan. Ingin selalu memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memilih kami ya Tuhan. Bukan karena kami pintar, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami lebih bijaksana. Namun karena semata kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik dan teramat baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak dapat dibandingkan dengan lautan yang luas, dengan langit yang tinggi, dengan dalamnya samudra. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menyediakan
apa yang kami perlukan di hadirat-Mu. Engkau Allah yang selalu mencukupkan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang selalu mengenyangkan kami dengan segala yang baik di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab itu saat hari ini, biarlah kami bersama jemaat Tuhan yang selalu setia memuji menyembah Engkau. Bahkan umat Tuhan yang berada dari rumah-rumah mereka masing-masing, yang selalu setia mencari wajah-Mu, bersepakat bersama dengan kami mencari wajah-Mu. Maka Engkau Tuhan hadir di tengah kami. Engkau Tuhan hadir bagi kami ya Bapa. Sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Engkau tahu seruan hati kami ya Tuhan. Oh, ralabaya shana. Engkau mengampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Kami taruh segala kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan dosa kami tersembunyi di balik cahaya wajah-Mu ya Bapa. Kau buat kami bersorak-sorai. Kau buat muka kami berseri-seri menghadap tahta Allah di Sion. Sebab itu kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke
bagi banyak orang ya Tuhan. Di saat kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Biar kami lebih lagi Engkau ajari menghitung hari-hari kami ya Tuhan. Untuk kami beroleh hati yang bijaksana ya Bapa. Untuk kami bisa lebih lagi menggunakan yang baik, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Ya Rabba ya Mari terus
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Kau baik. Engkau tidak memberikan, ya Tuhan, Engkau selalu memberi apa yang kami butuhkan. Tapi Tuhan tidak memberikan apa yang setimpal dengan kesalahan kami. Kau memberikan kami pengampunan di saat kami, ya Tuhan, berdosa, bersalah di hadapan Engkau. Kau tidak memberikan penghukuman buat setiap kami yang mau datang, ya Tuhan, mengakui, bertobat, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Kau Yesus mati di salib. Darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni kami, untuk membenarkan kami. Sehingga ya Tuhan kami bisa berseru kepada Allah dengan memanggil Bapa. Bapa, biarlah ya Tuhan hari ini, saat ini Tuhan, oleh darah Yesus Kristus yang menyucikan kami, yang membenarkan kami datang ya Tuhan. Kami berdoa, kami datang ya Tuhan. Aku bawa ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di menara doa. Masuk dalam tahta kasih karunia-Mu Yesus. Tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Biarlah mereka semua mendapatkan rahmat, mendapatkan kemurahan-Mu, mendapatkan pertolongan-Mu Yesus. Hari ini Tuhan. Doa saudara, doa. Tutup matanya, datang pada Yesus. Panggil nama Yesus. Siapa yang memanggil nama Yesus, dia diselamatkan. Oh ya, lama. Tuhan menyembuhkan semua anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan karunia kesembuhan bagi hamba-Mu ini. Untuk berdoa menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Satu keberanian untuk kembali ke Tuhan. Untuk percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik. Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berkata minta, maka kamu akan diberikan. Yesus, Kau sungguh baik. Mari buka suaranya. Yesus, nama-Mu indah. Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari buka suaranya, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku agungkan selamanya. Bapa-Mu
kasih untuk hadirat Tuhan yang menyembuhkan semua sakit penyakit anak-Mu, yang memulihkan hidup mereka, yang akan membuka tingkap langit, yang Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Biar aliran berkat Tuhan mengalir tengah-tengah kami ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya, yaitu kebaikan Tuhan dan kuasa doa. Jadi saudaraku, ya kan? Jadi doa kita, ya kan, akan penuh kuasa, ya kan? Ya kan? Itu sepanjang daripada pengenalan kita akan Tuhan. Saya ingin beritahu kepada saudara semua yang hadir di Menara Doa, baik di Holy Spirit Room maupun saudara yang hadir secara online, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Alkitab gambarkan, kalau kita baca pelan-pelan itu bisa bikin hati kita terharu, nangis. Ya, baca, saya suka baca di rumah pakai Alkitabnya dengan yang pakai kertas kayak gini saudara, enggak secara digital, pelan itu kayak nyentuh, kayak ada yang jamah gitu loh. Satu ayat yang saya suka baca di Mazmur 103, saya ingin ajak ibu bapak lihat Mazmur 103 ayat 9 sampai 14. Mazmur 103 ayat 9 sampai 14 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ayo sama-sama baca yuk. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sudah baca pelan-pelan. Tuhan itu apa? Penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan apa? Dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa? Debu. Kita ini debu. Kita ini debu. Saudara, yang perlu kita renungkan dalam menara doa pada hari ini adalah Tuhan Yesus itu baik. Ya, katakan sama dengan saya, Tuhan Yesus itu baik. Saudara bisa tulis di live chat, katakan Tuhan Yesus itu baik buat saya. Ya, karena Tuhan Yesus itu baik, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang sepantasnya kita dapatkan. Apa maksudnya di sini saudaraku? Tuhan mengetahui bahwa kita semua membutuhkan apa? Pengampunan ketika kita bersalah. Ketika kita gagal, kita melanggar perintah-perintahnya. Saudara, tetapi Tuhan tidak memberikan kita penghukuman yang setimpal atau sepantasnya dengan kesalahan dan dosa kita. Dia tahu bahwa kita semua membutuhkan pengampunan, bukan penghukuman. Ketika Daud melakukan pembunuhan dan perzinahan, saudaraku, Daud menyadari, Daud mengakui segala dosa-dosanya dan kesalahannya. Saya ingin nanya sama saudara sekarang, apakah Daud itu pantas untuk diampuni? Tidak pantas. Apakah Daud pantas menerima belas kasihan? Tentunya juga tidak. Tapi ini ada satu hal yang saudara dan saya harus tahu.
Karena Daud mengenal Tuhannya. Dia kenal Tuhannya. Bahwa Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang baik. Dialah Yesus Kristus, saudaraku. Daud berdoa. Daud memohon belas kasihan Tuhan. Dia tulis dalam Mazmur 51. Ya saudara, inilah saudara doa Daud ketika dia, saudaraku, jatuh di dalam dosa. Jatuh melakukan kesalahan. Kita baca sama-sama yuk ayatnya dengan suara yang keras. Mazmur 51 ayat 3 dan 4 kita baca. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia berdoa. Mengucapkan kata-kata yang jelas. Tegas. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Dia percaya sama Tuhannya. Bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan memberi apa yang Daud butuhkan. Yaitu pengampunan. Ketika dia mulai berdoa dan mengakui. Memohon, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapus semua pelanggaran-pelanggaranku menurut rahmatmu. Kemurahanmu yang besar itu. Belas kasihanmu yang besar itu. Lalu bersihkan aku seluruhnya dari kesalahan aku. Tahirkan aku dari dosaku. Saya ingin beritahu kepada saudara. Ketika kita gagal, kita jatuh. Kita bersalah, kita berdosa. Pasti reaksi kita yang pertama adalah kita gak mau berdoa. Kita gak mau pergi gereja. Kita gak mau buka Alkitab. Langsung kita hukum diri kita. Kita hidup kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Betul gak saudara? Tapi sebenarnya saya ingin beritahu khotbah saya hari ini adalah bahwa Tuhan tahu kita ini debu. Apa maksudnya? Kita bisa banyak buat salah dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita akui itu kesalahan kita. Tetap dekat sama Tuhan. Tetap dekati Tuhan. Minta belas kasihannya. Minta kemurahannya. Minta rahmatnya. Ampuni aku Tuhan. Pasti dia akan mengampuni kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara percaya katakan amin. Tuhan mengampuni kita bukan karena kita baik. Tuhan mengampuni kita karena Tuhan baik. Katakan amin. Tuhan mengampuni kita bukan karena kebaikan kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Atau karena kita baik-baik saja dalam hal-hal yang tertentu. Tuhan mengampuni kita karena Tuhan baik. Gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya dengan kita. Karena emang sifatnya itu adalah dia baik. Saya ingin ajak saudara mungkin yang jauh dari Tuhan. Cerita-cerita di dalam Alkitab saudaraku yang begitu nyata yang Yesus kasih perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia minta warisan daripada ayahnya yang belum mati. Ayahnya belum mati, dia minta warisan. Lalu uang itu dia pakai tuh foya-foya. Pergi kepada pelacur, mabok-mabok, bersenang-senang. Lalu tiba-tiba datang saudara yang namanya bencana kelaparan. Lalu dia jatuh melarat. Dia mau cari kerja di kandang babi, nggak dapat makanan. Lalu dia sadar. Di rumah bapakku banyak sekali makanan. Dan aku mau kembali kepada bapak. Aku sudah berdosa kepada Allah. Dan saya berdosa kepada bapakku. Dia pulang. Ketika dia kembali kepada bapaknya. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya tidak tolak dia. Bahkan bapaknya pas waktu dia lihat anaknya kembali pulang. Bapaknya yang lari datangnya anak itu. Dipeluk anak itu sampai mereka menangis. Lalu bapak bilang, ganti bajunya. Ini baju budak. Karena dia jadi budak di kandang babi. Dia anak. Kasih jubah yang baru. Ya kan? Kasih cincin. Otoritas. Kasih dia
sepatu, kasut. Adakan pesta. Saudaraku, Tuhan itu baik. Katakan amin. Dia beda. Saudara jangan bayangkan Tuhan itu seperti kita. Kalau orang udah salah sama kita, bahkan kesalahannya begitu besar, dan udah berkali-kali lagi buat salah, pasti kita ngamuk, kita akan hukum dia. Kita akan tolak dia. Kalau ini datang minta maaf, enggak ada maaf-maafan kita lempar dia. Tuhan bukan seperti kita. Katakan amin. Ya, Tuhan itu baik. Dia punya rencana yang indah buat hidup saudara. Sekalipun kita gagal, kita salah, ya saudaraku, dia ingin, dia dengar, saudara tetap dekat dan aku itu. Minta ditahirkan, minta diampuni, dia akan berikan pengampunan itu. Katakan amin. Tuhan tidak pernah menyediakan penghakiman, penghukuman kepada setiap orang yang mau datang kepada dia. Karena dia punya rencana, saudaraku. Ya kan, rencana yang indah dalam hidup kita, ya kan, supaya dia bisa pakai saudara, ya kan, sehingga rencana Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang Yesus, di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 5, Daud dia tulis, saudaraku, ya kan, satu pengakuan dia. Saudara, dia berkata apa? Daud di sini Mazmur 32 ayat 1 sampai 5 kita baca sama-sama, saudaraku. 1 2 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Baca yang keras. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa? Ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Saudara, amin gak dengan ayat-ayat firman Tuhan ini? Ya kan? Kebahagiaan yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita diampuni. Katakan amin. Ya kan? Orang rela keluar uang berapapun banyaknya. Ya kan? Ya ini kita jujur. Asalkan kesalahannya diampuni, dia gak dijebloskan ke penjara. Dia siap, bahkan seluruh hartanya dia bisa serahkan, asal saya tidak kena hukuman. Tapi Tuhan, dengar baik saudaraku, ini kata, tapi Tuhan, saudaraku, kita nggak usah bayar seluruh harta kita, kita nggak usah bayar nyawa kita. Yesus sudah menjadi korban, memberikan nyawanya, dirinya, supaya saudara dan saya tidak menerima penghukuman, tapi menerima pengampunan. Katakan amin. Harusnya saudara hidupnya berbahagia. Katakan amin. Makanya ada satu lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby. Ya kan? Dia berkata apa? Kita nyanyi lagu itu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, rohku, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam ayat 3 dan 4 saudara, Daud bilang begini, kalau aku simpen dosaku, aku simpen kesalahanku, dan aku tidak akui itu di hadapan Tuhan,
aku tidak minta pengampunan Tuhan. Maka dia bilang begini, ayat 3, baca keras. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi apa? Lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Perhatikan saudaraku, kenapa kok suka rematik? Orang mudah sakit, segala macam. Salah satu penyebabnya dia nyimpen dosa. Yang sebenarnya Tuhan mau ampuni dia, tapi dia nggak tahu kalau Tuhan tuh baik. Dia seperti bapak yang mengasihi anak-anaknya, makanya dia simpan. Yang kedua, kenapa dia nggak mau akui dosa dan kesalahannya? Karena dia tidak tahu Tuhan tuh baik. Yang kedua ada karena dia gengsi, dia sombong. Padahal hidup kita ini perlu yang namanya pengampunan, penyucian, dibenarkan di hadapan Tuhan. Supaya kita ini bisa berdoa. Doa kita akan penuh kuasa. Kalau kita tahu dosa kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan. Dan ada sukacita. Kita berdoa. Daud bilang, selama aku simpen ini, tidak mau akui, gengsi, tulang-tulangku jadi lesu. Kalau udah levelnya ke tulang, pasti udah kulit juga udah keriput. Udah sakit kulitnya. Belum lagi urat-urat, daging, otot, baru tulang. Saudaraku, ada keluhan setiap hari, bukan pujian. Kenapa orang suka ngeluh, nuntut terus? Karena ada sesuatu yang dia simpan, dosa. Dosa bisa bentuk kebencian, kemarahan, dendam, kesombongan, keserakahan. Apapun itu, saudaraku. Ya, saudaraku. Sebab siang malam, kalau aku tidak akui itu di hadapan Tuhan, tanganmu, kata Daud, apa? Menekan aku. Apa yang membuat kita nih stres? Karena beban dosa ini. Beban kesalahan. Bukan beban utang. Kadang-kadang kita rasain, waduh aku punya beban banyak masalah. Enggak ada yang paling berat. Selain beban apa? Dosa yang tidak akui. Karena ada tangan Tuhan yang menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi apa? Kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Lalu kan setelah dia diam. Terus ayat yang kelima dia berkata apa saudara? Dosaku ku beritahukan kepadamu Tuhan. Kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau, dia percaya apa? Mengampuni kesalahan karena dosaku. Katakan amin. Saudara percaya. Orang yang kalau kita mengaku dia Allah yang baik, dia pasti mengampuni. Kenapa dia mau mengampuni? Karena dia Tuhan yang baik. Yang ngerti katakan amin. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia gak pernah nolak. Ketika kita mau bertobat dan datang kembali, Tuhan ampuni aku. Dia gak pernah tolak. Dia gak pernah tinggalkan kita. Saudaraku, sekalipun kita telah berdosa, sekalipun kita sudah bersalah, di saat kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan dengan senang hati menerima kita kembali. Yang percaya katakan amin. Hal ini bertolak belakang, ya kan? Dengan apa yang dilakukan orang kepada kita. Kalau kita udah salah sama orang, aduh, seperti tidak ada maaf lagi. Betul gak saudara? Kalau kita belum susah, belum kita tuh susah sakit, hancur, kayaknya dia belum puas. Itu manusia. Saudaraku, kalau kita bersalah sama manusia, apakah kita bisa diterima? Belum tentu, saudara. Kebanyakan, ya kan, mereka menginginkan, udah nggak mau kita lagi lah. Kalau dia nggak hukum kita, udah nggak mau lagi. Kita dijauhi. Mereka tolak kita. Mereka tidak akan terima kita. Betul gak saudaraku? Katakan amin. Nah, sebagai suami yang bijak kita sudah belajar.
sebagai istri yang bijak, orang tua yang bijak. Ya, kita harus sadar. Sebagai seorang anak, kita bisa lihat orang tua kita. Kita ini debu. Setiap kita bisa gagal. Setiap kita bisa salah. Katakan amin. Kalau masing-masing mau bertobat, masing-masing mau bangun lagi hidup yang baik, kenapa kita harus pelihara kebencian di rumah tangga kita? Di dalam persahabatan kita. Di dalam pelayanan kita. Kenapa kita harus bertengkar? Kenapa kita harus bercerai? Kenapa? Kenapa? Karena kita, ya kan? Ayo dong saling menerima satu dengan yang lain. Karena Tuhan tidak pernah tolak kita. Tidak pernah dia tolak kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Saudaraku Kristus. Ya. Kita lihat di Alkitab tuh orang-orang seperti Abraham pun pernah gagal. Padahal dia orang pilihan Tuhan. Ketika masa kelaparan dia ambil keputusan sendiri, dia pergi ke Mesir. Waktu sampai di Mesir, sepertinya tanda kutip dia jual istrinya loh. Dia jual istrinya. Dia tidak akui Sarah sebagai apa? Istri. Dia bilang ini saudara saya. Waktu Abraham bilang istrinya adalah saudaranya, Abraham dapat apa? Kekayaan sangat banyak dari Firaun. Dia jual istrinya. Makanya dia kaya sekali. Salah dia. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Katakan amin. Katakan amin. Kita lihat Musa. Orang hebat. Hamba Tuhan besar. Saudaraku. Dia dapat 10 hukum Taurat. Salah satu hukumnya adalah jangan membunuh. Dia adalah pembunuh. Saudaraku. Tuhan pakai dia. Katakan amin. Yunus. Seorang yang mengharapkan Tuhan menghukum saudara daripada orang Asyur, orang Syria, orang Niniwe itu. Dia benci sekali. Tapi Tuhan bilang, aku mau pakai kamu untuk mengasihi bangsa ini. Musuh daripada bangsamu. Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tiap kita pasti pernah salah, pernah gagal. Katakan amin. Tapi Tuhan mau terima kita. Ya memang satu saudara dalam hidup kita. Perjuangan kita. Saya ini jadi gembala sudah 25 tahun di Palembang. Tapi saya juga sebelumnya saya sudah melayani waktu sejak masa remaja. Saudaraku. Saya sudah berjumpa dan berbicara dengan ribuan jemaat. Ribuan orang Kristen. Saya bicara, saya lihat mereka. Lalu saya buat kesimpulan saudaraku. Ya kan, saya melihat bahwa salah satu ketakutan terbesar. Salah satu ketakutan yang paling mendalam dari manusia. Dari orang-orang yang saya ketemui. Adalah apa saudara? Takut mendapat penolakan. Takut mendapat penolakan. Ya kan? Oleh karena itu, ya kan, kita selalu berusaha keras melakukan berbagai cara agar kita tidak mendapatkan penolakan oleh siapapun. Kita ingin supaya semua orang bisa menerima kita, mengakui kita, menghargai kita, menghormati kita, mengasihi kita. Amin saudaraku, kita takut ditolak. Penolakan itu membuat kita lukanya dalam. Kita tidak mau orang lain tahu kita gagal. Kita tidak mau dicap orang gagal. Orang yang punya salah, orang yang ini. Makanya kenapa kok kita selalu hidup? Saudaraku, kita habiskan sebagian hidup kita dengan memakai topeng. Dengan berpura-pura menjadi orang lain. Bukan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita takut mendapat apa? Penolakan. Amin saudaraku. Tapi saya ingin beritahu hari ini. Tuhan itu baik. Selalu baik. Dia tidak akan pernah menolak kita. Katakan amin. Sekalipun kita sudah berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Kita sudah sakiti hatinya.
Berkali-kali kita langgar perintahnya. Tapi kalau kita mau bertobat, kita mau datang kembali ke Tuhan, Tuhan pasti menyambut kita, menerima kita dengan penuh sukacita. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Saya ingin bongkar saudara roh ketakutan untuk mendapatkan penolakan dari diri kita, setiap kita semuanya. Kenapa kita kayaknya nggak mau beritahu siapa kita sebenarnya? Siapa orang tua kita? Gimana anak-anak kita? Kita tutupi. Mungkin keadaan kita tidak baik-baik. Kita nggak mau orang tahu. Kita tutup. Takut ditolak. Gagal. Jelek. Kenapa ada budaya operasi plastik? Saudara ngerti? Kenapa ada budaya operasi plastik? Kenapa ada budaya-budaya untuk bagaimana mempercantik yang di luar? Supaya diterima, disukai, dihormati. Gak ada salah, ya usaha. Tetapi Tuhan mau. Kita ngerti, kita kenal bahwa Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah tolak kita. Sekalipun kita banyak celah, banyak cacat, banyak aib. Kita punya masa lalu yang buruk. Di Alkitab banyak masa lalu. Banyak perempuan-perempuan, pelacur. Yesus tuh, ini lihat, sudah lihat ya. Yesus tidak pernah mengecam. Pelacur lah, preman-preman lah. Orang-orang berdosa, dia gak pernah kecam. Mereka. Yang Yesus kecam adalah siapa? Orang-orang beragama, ahli agama. Yang ngerasa dirinya udah paling suci. Itu yang dikecam. Bahkan Alkitab orang-orang berkata, Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena kalau orang bisa tahu aku nih orang dosa, yang dia butuhkan apa sih? Untuk bisa bahagia, diampuni. Orang beragama memberikan mereka orang berdosa apa? Penghukuman, penghakiman. Tapi Yesus Tuhan kita tidak memberikan, ya saudara, yang setimpal. Tapi dia memberikan apa yang kita butuhkan. Katakan amin, dia mau terima kita. Bahkan Daud saudara, ini Daud saudara tuh dosanya ngeri. Untuk bisa ambil Batseba, untuk bisa berzina, dia bunuh suaminya. Tapi dia tahu ini aku orang dosa. Diakui di hadapan Tuhan. Lalu setelah dia ngerti bahwa satu pengalaman hidup dia ungkapkan, berbahagia orang diampuni kesalahannya. Ya kan? Bahwa Allah mau terima dia. Lalu dia tulis lagi satu ayat, satu Mazmur. Mazmur 27 ayat 10 sampai 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun, baca yang keras sama-sama saya. Mazmur 27 ayat 10 kita baca. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku apa? Meninggalkan aku. Jadi manusia, bahkan ayahnya, ibunya tinggalkan Daud. Daud tuh saudaraku, bapaknya. Karena bapaknya ini ada ahli teologi, ahli Alkitab bilang, bapaknya Daud tidak mengakui Daud itu sebagai anaknya. Ibunya Daud, dia kan anak ke-8 nih. Ya kan? Mungkin tidur dengan laki-laki lain. Lahir Daud. Sampai bapaknya curiga seperti itu. Makanya dia bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Dari dalam kandungan dia sudah ditolak oleh orang tuanya. Saudaraku, tapi dia bilang, Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, menolak aku. Tapi Tuhan menyambut aku. Katakan amin. Baca ini. Saya ingin dorong saudara-saudara yang merasa dan berpikir, aku ini manusia paling jahat. Aku manusia banyak dosanya. Kalau saudara bisa berpikir seperti itu, saya ingin beritahu, saudara punya Tuhan yang mengasihi saudara. Dia baik. Dia mau ampuni saudara. Dia akan mau berikan apa yang saudara butuhkan. Pengampunan. Dia akan berikan penghukuman. Ayo datang sama dia. Ayo dekat dengan dia.
Setelah dia berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Itu kan perlu dekat sama Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya. Lihat saudara, perhatikan. Baca keras sama saya ayat yang 13. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan apa? Melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Katakan amin. Jadi Daud saudaraku percaya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan. Dan akhirnya benar. Tuhan sendiri berkata, aku sudah mendapatkan Daud. Seorang yang berkenan di hatiku. Aku suka sama Daud. Tuhan ngomong itu setelah Daud apa saudara? Bukan sebelum Daud berbuat dosa. Tapi justru setelah dia berbuat dosa. Jadi saudara dan saya masih bisa, saudara, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Kita nggak ada yang dosanya mungkin sebesar daripada Daud. Tapi kita ngerasa nih, saudaraku ya kan, terintimidasi dengan kesalahan kita. Daud percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua. Untuk semua orang-orang yang mau bangkit menjadi pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Saya akan tutup saudara dengan kata-kata ini. Kalau saudara sudah tahu bahwa Tuhan itu baik. Kalau saudara tahu bahwa dia baik. Dia memberi apa yang saudara butuhkan. Bukan apa yang sepantasnya saudara terima. Dengar baik saudaraku, saya ingin beritahu. Ya kan? Seharusnya. Kalau saudara ngerti Tuhan itu baik. Pasti saudara punya keberanian. Ya kan? Memiliki keberanian untuk datang. Dan berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini dasarnya saudara doa. Setiap kali saya berdoa. Saya kumpulkan dulu saudaraku. Perhatian saya. Pikiran saya. Konsentrasi saya. Dengan saya mengingat. Aku sedang menghadap Allah. Yang aku kenal dalam nama Yesus. Adalah Allah yang baik. Aku bisa doa. Aku bisa minta. Pengakuan doa. Pengampunan atas dosaku. Aku bisa berdoa. Dan meminta kesembuhan. Untuk sakit penyakitku. Atau sakit penyakit daripada jemaat. Orang-orang yang minta saya doakan. Dan saya percaya. Dia pasti jawab doa saya. Kenapa? Bukan karena saya hamba Tuhan. Bukan karena saya baik. Tapi karena dia Allah yang baik. Katakan amin. Saya percaya itu. Saya berdoa. Saya berdoa Tuhan akan tolong pelayananku. Pertolong keuanganku. Pekerjaan jemaat. Bisnis jemaat. Apa yang tidak mungkin. Ya kan? Apa yang sulit. Karena aku percaya kepada Tuhan yang baik. Maka kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti aku. Katakan amin. Nah ini ayatnya saudara. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ini jadi ayat yang terakhir buat setiap kita. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin. Jadi saya mau kasih tahu gini. Kalau pengenalan kita bahwa Tuhan itu baik. Akan menyebabkan kita punya keberanian berdoa. Saudara sang Kristus katakan amin. Saudara tidak akan pernah mau datang kepada orang yang saudara tahu dia jahat. Dia tidak baik. Tapi saudara akan senang datang kepada dia dan berbicara kepada dia. Kepada orang yang saudara tahu orang ini baik kok. Orang ini baik.
Dan saya tidak akan pernah mau, ya kan? Main-main, mempermainkan kebaikannya. Justru karena Tuhan baik, karena orang ini baik, aku mau menghargai dia. Aku mau menghormati dia. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Ini di Tuhan baik. Apa saudara mau jadi, karena kita punya Tuhan yang baik. Apakah saudara menjadi orang yang baik? Apa saudara mau jadi orang yang baik? Mau menyerupai Tuhan. Ayo kita mulai. Jangan mudah tolak orang. Hanya karena dia aneh. Salah enggak sama kita. Tapi aneh. Jangan gampang buang orang. Hanya karena dia melakukan kesalahan yang kecil. Kecuali memang dia tidak mau bertobat. Nggak mau berubah. Kalau orang sudah mau bertobat, mau berubah. Kenapa kita harus tolak? Kenapa kita tidak ampuni? Bukankah Tuhan juga terima kita? Amin saudaraku. Amin. Ini renungan kita. Saya berdoa. Saudara, saya berharap saudara diberkati dengan pesan ini. Saudara makin suka berdoa. Saudara makin suka dekat sama Tuhan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu. Inilah Injil, inilah kabar baik. Kami punya Tuhan yang kami kenal, namanya Yesus. Kau datang ke dunia ini karena Kau mengasihi kami. Kau melayani. Engkau menyembuhkan, Kau memulihkan, Kau mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu. Roh Kudus sedang bekerja tengah-tengah kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni umat-Mu. Ampuni bangsa kami Indonesia. Ampuni kota kami. Ampuni keluarga kami Tuhan. Ampuni gereja-Mu ya Tuhan. Ampuni. Ampuni Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Dengan kemurahan-Mu, rahmat-Mu. Makasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau berdoa. Tahirkan setiap kami. Sucikan tiap kami. Dan aku berdoa Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami mau berubah. Terus kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bangkit ya Tuhan. Dan jadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Untuk pelayanan menara doa. Untuk pelayanan di GBI Musi Palem Indah. Berkati tangan-tangan yang memberikan ini Tuhan. Kau balas ya Tuhan. Kau balas ya Tuhan. Berlipat kali ganda. Sebentar ya Tuhan kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan. Sebagai rasa syukur untuk kami ingat. Bahwa kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang menyelamatkan kami. Yang memberikan surga buat kami. Bukan karena kami baik. Bukan karena amal ibadah kami. Tapi karena kasih-Mu. Karena kebaikan-Mu. Karena iman kami kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudari. Kita bangkit. Dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu hamba-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan-Mu, sukacita-Mu. Mari angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan.
angkat cawan. Di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mana kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis di Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.